kemampuan kita dalam melakukan pemeriksaan spesimen bagi mereka yang diambil sampelnya, memang pada awalnya itu sangat-sangat sedikit sekali. Sejak pemerintah menetapkan status kekarantinaan kesehatan, laboratorium yang boleh melakukan pemeriksaan hanya satu, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, yaitu Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Nah, setelah beberapa hari dimulainya pemeriksaan, ternyata sejumlah sampel dari daerah cukup banyak, sehingga tidak mungkin dilakukan oleh satu laboratorium saja. Dan kami bersama dengan Menteri Kesehatan melapor kepada Bapak Presiden, kemudian diberikan pelonggaran untuk menambah sejumlah laboratorium, bertambah 3 kalau nggak salah waktu itu, yaitu Erlangga, Laboratorium Universitas Erlangga, kemudian Lembaga Eijkman, dan satu lagi laboratorium milik Universitas Indonesia. Namun bertambahnya waktu, bertambah juga pemeriksaan sampel yang dilakukan, sehingga kemampuan 4 laboratorium itu tidak bisa. Akhirnya Bapak Presiden memerintahkan memberikan pelonggaran kepada semua pihak yang bisa melakukan pemeriksaan spesimen. Nah, dari awal memang kita memiliki lab yang juga sangat terbatas, petugas lab yang juga sangat sedikit, kemudian beberapa lab yang kita miliki itu teknologinya masih menggunakan teknologi yang lama. Bahkan lab-lab tersebut ada juga yang memang diprioritaskan untuk pemeriksaan TBC. Namun berkat kerja keras dari semua komponen atas saran dari Bapak Presiden, tim dari Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan gugus tugas melakukan pengadaan reagen dan juga mesin PCR. Kemudian didistribusikan ke seluruh daerah. Secara bertahap, mulai nilainya atau jumlahnya puluhan, sampai dengan jumlahnya sekarang ini mencapai 374 lab. Kalau tidak salah, dalam beberapa hari terakhir, tambah 3 lagi atau 4 lagi Pak Tommy, jadi sekitar 377 laboratorium. Secara umum, sebenarnya jumlah lab ini sudah cukup memadai. Namun, jumlah petugas labnya yang memang masih terbatas. Kita juga melihat betapa sulitnya, betapa tidak mudahnya petugas lab yang harus setiap saat melayani pemeriksaan spesimen. Dan mereka-mereka ini adalah salah satu di antara garda terdepan yang berjuang untuk melakukan pemeriksaan spesimen secepat mungkin. Karena masyarakat harus menunggu hasil lab tersebut, mereka itu negatif atau positif. Alhamdulillah Pak Tommy, sekarang ini rata-rata harian pemeriksaan spesimen kita telah berada pada angka di atas 40.000 spesimen per hari. Pernah mencapai lebih dari 50.000 spesimen per hari. Nah, WHO mensyaratkan setiap negara itu harus melakukan pemeriksaan idealnya satu warga negara untuk 1.000 orang penduduk dikali jumlah atau dibandingkan dengan jumlah penduduk secara menyeluruh per minggu. Nah, kalau Indonesia jumlah penduduknya 267 juta orang, berarti tiap minggu pemerintah Indonesia itu diharapkan bisa melakukan pemeriksaan sebanyak 267.000 orang. Nah, sementara kalau pemeriksaan spesimen harian rata-rata itu sudah melampaui 270.000 spesimen. Namun, ada kalanya satu orang itu sampelnya lebih dari satu. Sehingga kemampuan kita rata-rata sekarang ini adalah sekitar 33.000 orang per hari. Artinya ini peningkatan yang luar biasa Pak Tommy. Pada awal kita melakukan pemeriksaan laboratorium itu, kemampuan kita mungkin ya hanya belasan persen saja dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Dan sekarang sudah berada pada posisi 85
2,51%. Sebuah angka yang harus kita akui cukup membanggakan. Banyak pihak yang pesimis waktu itu bahwa kita tidak mampu atau mungkin kita kurang begitu serius melakukan pemeriksaan spesimen, melakukan testing. Ternyata sekarang sudah sangat bagus sekali. Nah, memang pada awalnya Bapak Presiden menargetkan hanya 10.000 spesimen per hari pada periode April sampai dengan Mei. Kemudian beliau meminta ditambah lagi menjadi 20.000. Lantas meningkat lagi menjadi 30.000. Dan alhamdulillah target yang diberikan Presiden Jokowi telah kita lampaui hari ini. Kemudian kami ingin menyampaikan tentang perkembangan pemeriksaan PCR COVID-19 di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah pemeriksaan COVID-19 untuk dapat mencapai target rekomendasi WHO yaitu 1/1000 penduduk per minggu. Perkembangan pemeriksaan COVID-19 di Indonesia ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di minggu ketiga Oktober ini, kita telah berhasil mencapai 82,51% dari target WHO. Kita harus mengapresiasi semua pihak bahwa hanya dalam beberapa bulan saja kita sudah mendekati targetnya WHO, karena sebelumnya pada bulan Juni, Indonesia hanya mampu mencapai 16,86% dari target rekomendasi WHO. Ini adalah prestasi yang sangat baik. Pemerintah masih terus bekerja keras untuk dapat mencapai target rekomendasi WHO ini. Akan tetapi, pemerintah masih mendorong pemerataan testing di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah kenyataan bahwa Indonesia berbentuk negara kepulauan, di mana ini berbeda dengan negara-negara lain di dunia, sehingga terdapat kendala besar dalam hal transportasi, logistik, pengiriman spesimen, dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta distribusi alat-alat penunjang pemeriksaan seperti reagen, mesin PCR, dan alat habis pakai yang mempengaruhi kapasitas sebuah laboratorium dalam melakukan pemeriksaan COVID-19. Mohon kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan maupun Satgas COVID-19 apabila membutuhkan bantuan dalam penanganan COVID-19.